sadar kalau yang menyadari itu ada, sadar. Siapa yang sedang menyadari bahwa kita sedang mendengar itu? Siapa? Itulah dirimu yang sejatinya. Allah Maha melihat, tapi kita tidak pernah membuktikannya. Sekarang terbukti kalau Dia Maha melihat, ya. Mari kita awali kajian kita hari ini, selalu menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya, keterjagaannya dalam diri kita masing-masing, seraya memanunggalkan, melenyapkan diri kita dalam tubuhnya, merasakan cinta kasihnya, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kajian ini saya akan melatih para sahabat untuk menyadari ada yang menyadari. Apa? Menyadari ada yang menyadari. Nah, sebelum saya melatih ini, karena judul ini tidak akan bisa kalau kesadaran itu belum muncul, ya. Ini judulnya kan kesucian palsu dari ego. Seperti suci padahal bukan. Namanya juga palsu, buatan ego. Jadi banyak sekali manusia yang berpura-pura suci, tapi masih di dalamnya ada iri hati, kebencian. Nah, itu bukti bahwa kesuciannya itu tidak asli, alias jadi saya ingin hari ini Bapak Ibu semuanya melepaskan diri dari segala kepura-puraan. Dan untuk bisa mengikuti kajian ini, pertama harus bisa merasakan, membuktikan bahwa diri kita itu bukan ego. Bagaimana caranya? Nah, sekarang coba duduknya yang bagus, bersila dulu. Ya, ingat ya, kajian saya tempo hari bahwa kita itu kalau mengikuti suatu kajian atau pekerjaan apapun, syaratnya 3. Yang pertama adalah asana, yaitu postur tubuhnya yang bagus. Yang kedua adalah pranayama, selalu sadar dengan nafas. Yang ketiga adalah dharana, yaitu fokus. Ya. Udah duduknya yang bagus ya, yang di rumah juga silakan menyesuaikan. Kalau sudah duduknya bagus ya, coba dipejamkan matanya. Tangannya rileks saja. Baik ya. Hadirlah sepenuhnya di sini saat ini seperti ini. Ingat, hidup itu adalah di sini saat ini. Kebohongan terbesar manusia adalah menyangka besok masih ada waktu. Oleh karena itu, kalaupun besok masih hidup, besok akan diperlakukan oleh kita sebagai saat ini. Hadirlah sepenuhnya di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Lalu sadari napas masuk dan napas keluar. Biarkan saja napas berjalan secara alami.
tapi disadari masuknya, disadari keluarnya. Disadari berarti kita benar-benar tahu bahwa saat ini ada napas masuk dan napas keluar. Sambil menyadari napas masuk dan keluar, sadari pula kok bisa napas masuk dan keluar. Padahal kita tidak berupaya untuk memasukkan napas, mengeluarkan napas. Makanya biarkan saja napasnya alami. Sambil menyadari itu, berarti sekarang sudah muncul kesadaran baru dalam diri kita bahwa napas bisa masuk dan keluar secara otomatis dengan sendirinya. Berarti di ruang kosong tempat kita tinggal ini ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang bisa memberikan daya sehingga napas bisa masuk dan keluar. Sambil menyadari itu, menyadari daya yang besar itu, sekarang kita juga menjadi sadar kalau ruang kosong tempat kita tinggal ini tidak benar-benar kosong. Sadari sekarang kalau ruang kosong ini adalah tempat daya semesta mengambil ruang, energi universal yang menghidupi seluruh makhluk berada. Baik, sekarang perlahan ya, tarik napas yang dalam lewat hidung. Tarik napas yang dalam lewat hidung. Lalu tahan beberapa saat. Tahan di perut, jangan di dada. Lalu sekarang izinkan napas itu keluar dengan penuh cinta kasih, seperti kita mengantarkan tamu agung yang kita hormati, yang kita sayangi dengan lembut. Nah, sekarang tarik lagi lebih dalam, lebih lambat lagi. Lalu tahan di perut, izinkan sang hidup memenuhi seluruh ruang ciptaannya sendiri. Baik, sekarang lepaskan sedikit-sedikit dengan penuh cinta kasih. Baik, sekarang kembali kepada kesadaran nafas. Biarkan napas alami masuk dan keluar. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Tidak perlu dijawab dengan mulut, cukup bilang ya atau tidak di dalam batin. Para sahabat sekarang sedang mendengarkan suara saya. Ingat ya, kita bisa mendengar itu karena ada yang sedang menggunakan telinga kita untuk mendengar. Karena kita masih hidup. Nanti suatu saat telinga kita tidak digunakan lagi oleh yang menggunakannya. Ulangi sekali lagi, para sahabat bisa mendengar suara saya sekarang?
Bisa ya? Kenapa bisa mendengar suara saya? Karena ada yang sedang menggunakan telinga kita untuk mendengar. Sekarang sadari kalau dalam diri kita sekarang ada yang sedang menyadari kalau kita sedang mendengar. Sampai kesadaran itu betul-betul muncul. Saya ulang sekali lagi, kita bisa mendengar saat ini bukan karena kita punya telinga, tetapi karena ada yang melinggih di telinga kita yang maha mendengar. Yang maha mendengar itu sekarang sedang menggunakan telinga kita untuk mendengar. Jadi siapa sesungguhnya yang sedang mendengar itu? Sadari bahwa sekarang kita sedang menyadari kalau ada yang sedang menggunakan telinga kita untuk mendengar. Siapa yang sedang mendengar itu? Rasakan. Kalau mau menangis, menangis saja, gak apa-apa. Bertahun-tahun kita mendengar, tetapi kita tidak menyadari bahwa sebetulnya yang mendengar itu bukan kita. Karena kita sesungguhnya tidak ada, karena Tuhan tidak pernah meniupkan ruh kita. Tapi sesungguhnya diri sejati kita adalah ruhku, bagian dari dirinya yang sedang mengalami pengalaman untuk menjadi manusia. Sudah disadari? Ingat, kita sedang latihan menyadari ada yang menyadari. Sekarang jawab pertanyaan saya dalam batin. Apakah Bapak Ibu sekarang sadar kalau Bapak Ibu sedang mendengar suara saya? Siapa yang menyadari bahwa kita sadar sedang mendengar itu? Jawab sendiri. Itulah diri sejatimu yang diam dan hadir terus menerus, namun diam dan hadirnya oleh kita selama ini nyaris tidak disadari. Sadar kalau yang menyadari itu ada? Anggukan kepala kalau sadar. Sadar kalau yang menyadari itu ada? Sadar. Siapa yang sedang menyadari bahwa kita sedang mendengar itu? Siapa? Itulah dirimu yang sejati, yang tidak akan pernah terkena kematian, yang diam, halus, hadir di balik semuanya. Sekarang buka matanya perlahan dan lihat saya. Semua lihat saya. Oke. Tataplah saya, tapi dengan kesadaran. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika Bapak Ibu sedang melihat saya, kelihatan nggak saya? Kelihatan.
Siapa yang sedang melihat itu? Yang sedang melihat itu adalah Dia yang Maha Melihat, yang melinggih di mata kita, sedang menggunakan mata kita untuk melihat. Oke. Sadar kalau kita sedang melihat? Sadar. Siapa yang menyadari kalau kita sedang melihat? Siapa? Ketemu rasa itu? Sering kita melihat? Sering. Dan kita mengabaikan kesadaran itu. Kita tidak sadar bahwa di balik penglihatan kita ada yang sedang menyadari bahwa kita sedang melihat. Terasa? Terasa? Oke. Dulu sering belajar kan? Katanya Allah Maha Melihat. Tapi kita tidak pernah membuktikannya. Sekarang terbukti kalau Dia Maha Melihat? Ya. Baik. Yang sedang menggunakan mata Bapak Ibu yang berbeda ini, apakah dia yang sama? Yes, dia yang sama. Apakah dia meliputi semuanya? Yes. Apakah yang sekarang tidak berada di sini sedang menggunakan matanya untuk melihat? Yang sedang melihat itu dia yang sama? Terus perbedaannya apa? Bapak Ibu yang di sini dengan yang tidak ada di sini. Perbedaannya, Bapak Ibu sekarang sedang menyadari kalau ada yang menyadari. Sekarang saya tanya, apakah detak jantung Bapak Ibu sekarang sedang aktif? Coba pegang. Kok bisa tahu kalau jantung kita sedang aktif? Siapa yang sedang menyadari kalau jantung kita sedang aktif itu? Siapa? Siapa? Itulah diri sejatimu. Sekarang Bapak Ibu sedang bernafas? Bernafas. Siapa yang menyadari kalau Bapak Ibu sekarang sedang bernafas? Itulah yang disebut dengan sang kesadaran, sang keberadaan, sang kehadiran. Tidak pernah absen. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Oke. Sekarang sudah selesai, cuma 2 aja dulu ya. Nanti di rumah latihan. Ketika sedang motong-motong bawang, ya hadir coba di situ. Siapa yang sedang menyadari kalau kita sedang motong-motong bawang itu? Oke. Sekarang saya mau tanya. Ketika tadi menyadari, ada yang menyadari. Nah, yang menyadari itu menilai enggak? Menilai enggak? Tadi menilai enggak? Baik buruk, benar salah, menilai enggak? Tidak. Nah, tadi yang sedang menyadari itu bebas dari segala bentuk penilaian, penghakiman. Itulah kesadaran.
Nah, yang suka menilai, menghakimi, itulah diri palsu. Makanya ketika sibuk sedang didominasi diri palsu, keluar aja, menyadari, menyaksikan, itulah dirimu. Dan dirimu itu ya cuma menerima saja semua hal apa adanya. Pernah nggak praktek begitu di rumah? Pernah? Atau baru kali ini? Nah. Sederhana nggak latihannya? Nah, nanti di rumah latihan menyadari ada yang menyadari. Nah, latihan ini kalau sering dilakukan, lama-kelamaan bisa menarik tuh energi yang selama ini digunakan oleh ego itu dikurangi. Bukan berarti ego tidak ada, bukan, kita masih butuh ego. Tetapi ego tidak menguasai. Tapi tetap kita butuh ego. Ya. Sekali lagi saya tanya, terasa nggak tadi ketika saya bicara? Terasa ya? Nah, cuman kita menyadari bahwa ada yang menyadari itu nyaris nggak pernah dilakukan. Malah nyari Tuhan ke tempat yang jauh, ya. Sampai ke negara mana gitu nyari Tuhan. Padahal dia bersama kita, tapi kehadirannya oleh kita tidak disadari. Sadar sekarang? Sadar. Oke, latihan nanti lanjut di rumah ya. Begitu cara latihannya. Kalau mau nangis, nangis aja, jangan ditahan emosinya. Nah, lama-kelamaan kita akan merasakan, ya, bahwa diri kita itu lama-kelamaan lenyap tuh. Lenyap, nggak ada. Akunya nggak ada lagi. Yang ada cuma dia yang menyadari semuanya. Itulah kita sedang masuk pada kesadaran murni kita. Sering melakukan itu, Bapak Ibu tidak terasa nanti hidupnya kok lebih damai, ya kan? Apapun yang terjadi, kita hanya menonton aja. Menonton aja, tidak larut pada peristiwa. Karena kita sadar bahwa kita bukan itu. Kita bukan isi, kita ini adalah si ruang kosong itu. Ya. Nah, ruang kosong ini seperti ini nih, ya. Bisa menerima apa saja. Meja butut diterima, meja bagus diterima, betul nggak? Iya. Semua diterima. Nah, itulah sifatnya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, yang suka ini kawan, ini lawan. Nah, mulai itu, ya, kita sedang dikuasai oleh diri palsu kita. Itulah si Rahwana itu, si Dasamuka. Nah, itu jangan dikasih nutrisi terlalu sering, karena itu yang akan membawa kita pada penderitaan. Sederhana nggak latihannya tadi? Tapi kalau tidak dibimbing oleh saya seperti tadi, belum tentu bisa. Betul nggak? Ya belum tentu. Tapi sekarang kan sudah diajarkan. Nanti ya sambil mendengarkan kajian saya ulangannya, ya latihan lagi. Nah, tapi untuk semua aktivitas, untuk aktivitas tangan, kaki, nanti Bapak Ibu suatu saat bisa jalan kaki nangis. Kenapa? Menyadari siapa yang sedang menggunakan kaki ini untuk melangkah. Siapa yang sedang menggunakan tangan ini untuk berkarya. Siapa yang sedang menggunakan kulit ini untuk merasa. Siapa yang sedang menggunakan mulut ini untuk merasakan semua cita rasa makanan. Makanya ketika makan hadir sepenuhnya. Ketika hadir sepenuhnya, fokus, ya, menyadari nafas, posturnya bagus, nangis tuh lagi makan. Tuh, dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Coba Bapak Ibu, kalau kita bisa. Nah, makanya hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan. Hidup itu adalah misteri yang harus dirayakan. Bagaimana merayakannya? Bukan pesta pora. Merayakan itu menyadari ada yang menyadari. Itu aja latihannya. Saya kalau mandi itu bisa nangis. Saya makan bisa nangis. Saya olahraga aja bisa nangis gitu. Setiap langkah itu disadari.
Jadi tidak pernah merasakan keterpisahan. Lagi sendiri pun tidak pernah merasa sendiri dan tidak merasa kesepian. Disitulah saya merasakan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat itu lembut mengalir di sini karena kita sedang merasakan pelukannya, cinta kasihnya yang tanpa batas. Ya, coba lakukan sering-sering begitu ya. Oke. Nah, jadi sudah praktek yang tadi sudah bisa membedakan tuh mana diri saya, mana ego. Sudah bisa kan gitu. Nah, tadi yang sedang menyadari nonton itulah dirimu yang sebenarnya. Itu ruhku. Itu yang abadi, yang tidak akan pernah terkena apapun sekalipun kematian. Nah, yang suka ribet, yang suka benar salah, analitik, baik buruk, itu adalah diri palsumu. Apakah penting diri itu ada? Gak apa-apa. Ya. Loh, laut aja kalau nggak ada ombak ada yang nonton. Coba Bapak Ibu ke laut, lihat apa? Lihat laut, lihat ombak. Lihat ombak. Laut kalau nggak ada ombaknya busuk. Nah, hidup ini perlu ombak, nggak apa-apa. Ya, jadi riak-riak di sini perlu. Tapi sadari kalau itu bukan kamu. Bukan, itu bukan aku. Aku adalah yang menyaksikan semuanya tadi, yang menyadari semuanya. Itulah diri sejatimu. Nah, dengan latihan itu kita bisa ketemu dia setiap saat dengan rasa. Apalagi yang sudah terbuka mata kolbunya ya. Wah, bukan hanya rasa, kita juga bisa menyaksikan sang wajibul wujud itu nyata adanya.